Ini. Raja Iblis Api Merah tertegun di tempat, tampak malu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa Qin Chen dan ayahnya Mo Li adalah musuh bebuyutan, kan? Qian, apakah dia putra Mo Li? Qin Chen menatap anak laki-laki kecil di depannya yang matanya berdeguk dan sebening anggur kristal, dan perasaan absurd yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Dahulu kala, Mo Li, seorang pria yang begitu mendominasi dan berkuasa, benar-benar memiliki seorang anak. Dan dia sangat imut. Hal terpenting adalah dia lahir dari Raja Iblis Api Merah dari klan Iblis, www, Hanshage.com. Meskipun Qin Chen tahu betul bahwa setelah mengalami siklus hidup dan mati di dunia bawah, Raja Iblis Api Merah telah bereinkarnasi, jiwanya dimurnikan, dan tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi penampilan kaisar bela diri kecantikan merah, tetapi ketika dia memikirkan penampilan sebelumnya dari Raja Iblis Api Merah, Qin Chen selalu merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya dan tidak dapat menerimanya. Melihat ekspresi aneh Qin Chen, Raja Iblis Api Merah mendesah dalam hati. Prasangka dalam benak manusia bagaikan gunung. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, mungkin sulit untuk menghilangkannya. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Qin Chen, Nian Li memang anak dari suamiku Mo Li. Nian Li. Qin Chen bergumam. Ya, namanya Mo Nian Li. Raja Iblis Api Merah dengan lembut menyentuh kepala anak kecil itu. Anak laki-laki kecil itu tampak menantang. Karena ditatap oleh begitu banyak orang, ia segera memalingkan mukanya dan berkata dengan nada merendahkan, Bu, aku sudah menjadi laki-laki. Bisakah ibu berhenti menyentuh kepalaku? Itu sangat memalukan. Bagaimana mungkin seorang pahlawan sejati disentuh kepalanya? Aku ingin menjadi pahlawan seperti ayah, menyelamatkan semua jiwa dari bahaya, dan dikagumi semua orang. Anak laki-laki itu berkata sambil menundukkan kepalanya, dengan cahaya di matanya. Qin Chen dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Sulit membayangkan anak Mo Li dapat memiliki pikiran positif seperti itu. Sungguh ambisi yang besar, Qin Chen berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Paman, kamu belum menceritakan kepadaku tentang hubunganmu dengan ayahku, hidup dan mati. Anak laki-laki itu berkedip. Sang Raja Iblis Api Merah langsung tampak gugup. Qin Chen tertawa, ayahmu dan aku adalah sahabat hidup dan mati. Persahabatan hidup dan mati. Anak laki-laki itu menatap Qin Chen dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis Api Merah tertegun dan menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Ya, Qin Chen melangkah maju dan menyentuh kepala berbulu anak laki-laki itu, merasa sangat nyaman, ayahmu dan aku telah mengalami banyak hidup dan mati bersama. Benar-benar, anak laki-laki itu ragu-ragu, tetapi tidak melepaskan diri dari sentuhan Qin Chen. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan rasa ingin tahu, Paman, aku mendengar dari ibuku bahwa ayahku adalah pahlawan yang hebat. Benarkah itu? Raja Iblis Api Merah mengepalkan tangannya erat-erat, tampak gugup. Qin Chen tertawa, tentu saja benar. Ayahmu dan aku pernah bertempur melawan musuh yang kuat bersama-sama belum lama ini. Meskipun ayahmu memiliki banyak kebiasaan buruk, dia masih mampu berpegang teguh pada prinsipnya ketika menghadapi masalah besar. Mendengar ini, Raja Iblis Api Merah tidak bisa menahan napas lega dan menatap Qin Chen dengan rasa terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan berbicara mewakili Mo Li seperti ini. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Qin Chen tidak sedang berbicara omong kosong ketika mengatakan hal itu. Meskipun pada awalnya mereka berdua berada di dua kubu yang sama sekali berbeda, tidak peduli apakah mereka menghadapi ras iblis asing di benua Tianwu, menghadapi leluhur Yuan Mo di alam semesta awal, menghadapi Kaisar Mingzang di dunia bawah, atau menghadapi klan Abis di lautan alam semesta, Mo Li tidak pernah gagal memimpin jalan sebelum masalah besar terjadi. Mata anak kecil itu berbinar ketika mendengar hal ini, dan dia mengepalkan tinjunya.
Dia berkata dengan gembira, saya harus berlatih dengan baik di masa depan dan menjadi pahlawan yang tak tertandingi seperti ayah saya. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba meninju. Dengan suara keras, kekosongan di depannya bergetar, dan dalam tarikan napas itu, mengalir suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa dingin tak dapat dijelaskan, seakan-akan mereka baru saja berpindah dari musim panas yang terik ke musim dingin yang mematikan. Ini adalah pupil mata Qin Chen mengecil, kekuatan jurang. Tidak, ini sedikit berbeda, seolah-olah telah mengintegrasikan kekuatan asli lautan kosmik dan kekuatan iblis alien di alam semesta asli. Qin Chen sedikit terkejut. Si kecil ini sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya memiliki 3 kekuatan utama dalam tubuhnya. Tidak heran ibunya hampir tidak bisa menyusulnya sebelumnya. Melihat kejadian ini, raut wajah Raja Iblis Api Merah berubah. Ia buru-buru menarik ujung baju Mo Nianli dan menariknya ke belakang. Kemudian, ia membungkuk pada Qin Chen dan berkata, anakku memang ceroboh. Mohon jangan pedulikan itu, Raja Qin Chen. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengirim pesan kepada Mo Nianli, Nianli, ibu sudah berkali-kali memberitahumu untuk tidak menunjukkan kekuatanmu begitu saja. Apakah kamu ingin membuat ibu marah sampai mati? Raja Iblis Api Merah merasa sangat cemas. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan dalam tubuh Mo Nianli? Tidak peduli apakah itu kekuatan iblis atau kekuatan jurang, itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditoleransi oleh orang terkuat di alam semesta. Bagaimana jika Qin Chen memiliki pikiran jahat di dalam hatinya dan ingin menyerang Mo Nianli? Ayahnya tidak ada di sini, siapa yang dapat menghentikannya di alam semesta asli ini? Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Paman sepertinya orang yang baik. Mo Nianli melepaskan diri dari pelukan Raja Iblis Api Merah dan berkata dengan tidak puas, lalu menatap Qin Chen dengan rasa ingin tahu, Paman, aku mendengar dari ibuku bahwa ayahku memiliki musuh bebuyutan dalam hidupnya. Dia selalu suka menentang ayahku di masa lalu. Kamu adalah teman hidup dan mati ayahku. Paman, apakah kamu mengenal orang itu? Pada titik ini, Mo Nianli mengepalkan tangannya dan berkata, ibu saya berkata bahwa orang ini selalu jahat. Dia selalu menindas ayah saya di masa lalu. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya pasti akan memberinya pelajaran untuk ayah saya dan membuatnya mengakui kesalahannya kepada ayah saya. Mendengar ini, wajah Raja Iblis Api Merah berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Nianli, berhenti bicara omong kosong. Di samping, Sisi dan yang lainnya semua tertegun, menatap Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen menyentuh hidungnya dan tertawa, musuh ayahmu. Paman, tentu saja aku mengenalnya, tetapi pria itu adalah pahlawan yang lebih hebat daripada ayahmu. Dia tampan dan kuat. Kamu ingin memberinya pelajaran, tetapi kamu harus berlatih keras. Apakah pria itu juga seorang pahlawan? Anak laki-laki itu membelalakkan matanya dan bertanya dengan ragu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Qin Chen tersenyum dan berkata, tentu saja. Tidakkah kau pikirkan, jika dia tidak sekuat itu, bagaimana mungkin dia menjadi musuh ayahmu dan menindas ayahmu? Bagaimanapun, ayahmu sendiri adalah pahlawan yang hebat. Paman, apa yang kamu katakan masuk akal. Anak laki-laki itu mengangguk, dengan keyakinan di matanya, dan bergumam, ternyata dia juga seorang pahlawan. Kalau tidak, aku tidak akan memberinya pelajaran. Biarkan saja dia meminta maaf kepada ayahku secara langsung. Anak kecil itu bergumam. Chen Sisi dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa, berpikir bahwa putra Mo Li sungguh sangat imut. Melihat Qin Chen tidak marah, Raja Iblis Api Merah tidak bisa menahan napas lega. Beberapa saat yang lalu hatinya sedang kacau balau, dan dia tidak tahu sudah berapa kali hatinya berdebar-debar. Karena tidak berani tinggal lebih lama lagi di sini, dia buru-buru bertanya kepada Qin Chen dengan hormat, Tuan Qin Chen,
saya ingin tahu di mana suami saya Molly, dan mengapa dia tidak bisa kembali bersama Anda kali ini. Molly pergi pada waktu yang hampir bersamaan dengan Qin Chen, meskipun mereka tidak melakukan perjalanan yang sama. Namun beberapa waktu lalu, Molly mengirimkan pesan balasan yang mengatakan bahwa dia dan Demon Qin telah bertemu di Laut Kosmik. Tapi sekarang Qin Chen telah kembali, namun Molly belum, yang membuat Raja Iblis Qian sedikit khawatir. Molly bukanlah tipe orang yang tidak merindukan kampung halamannya dan tidak akan pulang setelah melewati rumahnya sebanyak 3 kali. Terlebih lagi, dia memiliki seorang putra, jadi dia pasti lebih ingin kembali daripada Qin Motu. Ini, Qin Chen tampak sedikit malu. Tuan Qin Chen, Lier, apakah terjadi sesuatu padanya? Wajah Raja Iblis Api Merah tiba-tiba berubah, dan perasaan gelisah yang misterius langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak ada yang serius terjadi pada Molly, dan kultivasinya telah memasuki ranah Kaisar Dewa. Namun, saya khawatir dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, apakah Molly telah memasuki alam Kaisar Dewa? Chen Sisi dan yang lainnya memandang dengan heran. Tapi Raja Iblis Api Merah sama sekali tidak peduli dengan terobosan Molly. Sebaliknya, dia menatap Qin Chen dengan gugup, Tuan Qin Chen, Anda harus memberitahu saya, apa yang terjadi pada Lier, mengapa dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Yah, begitulah yang terjadi. Qin Chen tidak menyembunyikan apapun di hadapan Raja Iblis Api Merah, dan secara singkat menceritakan kepadanya tentang keberadaan Molly di reruntuhan 10.000 dewa. Molly terkena kekuatan jurang, dan dia tidak bisa lagi tinggal di lautan alam semesta, jadi dia hanya bisa meledakkan tubuh fisiknya untuk pergi ke jurang. Dia seharusnya berada di jurang sekarang. Tidak, Lier meledakkan tubuh fisiknya dan pergi ke jurang. Raja Iblis Api Merah melangkah mundur, hanya merasakan layar hitam di depan matanya, tubuhnya tidak stabil, dan kakinya lemah. Ibu, Mo Nianli buru-buru mendukungnya. Qin Chen melangkah maju dan mengirimkan aliran kekuatan asli ke tubuh Raja Iblis Api Merah, yang kemudian sedikit tersadar. Raja Iblis Qian, kau tidak perlu terlalu khawatir. Molly memasuki jurang kali ini karena aku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Di alam semesta asli ini, pasti ada jalan menuju jurang. Aku kembali kali ini untuk menemukan cara memasuki jurang dan membawa Molly kembali, kata Qin Chen Lian. Jika sesuatu terjadi pada Raja Iblis Api Merah karena ini, dia tidak akan bisa menjelaskannya saat Molly kembali. Apakah ada jalan menuju jurang di alam semesta asli? Raja Iblis Api Merah bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, kalau tidak, Molly tidak akan lahir di alam semesta asli. Qin Chen mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan Qin Chen. Setelah Raja Iblis Api Merah selesai berbicara, dia menarik Mo Nianli dan berkata, Nianli, ayo pergi. Jangan ganggu Tuan Qin Chen. Tunggu sebentar. Qin Chen segera menghentikan mereka berdua, dan relik emas tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu relik itu muncul, terdengar ledakan keras dan cahaya Buddha keemasan yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Aura yang mengerikan itu membuat seluruh alam semesta asli sedikit bersemangat. Nianli, ini adalah relik Buddha tingkat Kaisar Dewa. Tubuhmu memiliki kekuatan khusus dan sangat mudah menjadi sasaran. Membawa relik ini akan sangat bermanfaat bagimu. Qin Chen langsung menyerahkan relik Kaisar Dewa yang diberikan kepadanya oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung ke tangan Mo Nianli. Ini, Raja Iblis Api Merah tertegun sejenak. Ini adalah harta karun tingkat Kaisar Dewa, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Terima kasih, Paman Qin. Mo Nianli tidak peduli sama sekali. Dia memainkan relik Kaisar Dewa dengan gembira, lalu meletakkannya langsung ke dalam pelukannya, sambil merasa sangat gembira. Terima kasih, Tuan Qin Chen. Raja Iblis Api Merah buru-buru memberi hormat.